Kembali lagi bersama Kak Dian dan Kak Sundari. Iya. Nah, kakak mau tanya nih, gimana kabarnya hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau luar biasa, dahsyat, syat. Iya. Nah, kembali lagi kita beribadah online seperti biasa dari rumah masing-masing ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita berdoa dulu yuk. Tunggu Kak, sebelumnya tuh adik-adik di rumah, pokoknya sebelum ibadah diingat lagi ya, mandi yang bersih, pakai baju yang rapi, duduk yang manis, siapkan hati dan pikiran kita ya. Bener banget. Nah, kalau semua udah siap, berarti kita juga sudah siap untuk beribadah. Ya, yuk Kak. Yuk, mari kita berdoa. Bapa di surga, selamat pagi Bapa. Terima kasih atas berkat dan pertolongan-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dan berkumpul di rumah kami masing-masing untuk memuliakan nama-Mu. Berkati ibadah kami pada pagi hari ini Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selanjutnya Kak. Iya dong. Kita mau mulai ibadah kita dengan nyanyi satu lagu. Iya. Nah, lagu apa kira-kira ya? Judul Air Menjadi Anggur. Buat adik-adik di rumah, kita mau muji Tuhan dulu ya. Yuk kita memuji Tuhan. Sebelumnya kita harus bangkit berdiri dulu Kak. Oh iya. Biar lebih semangat. Kita pakai gerakan ya. Oke. Ya. Kita sudah memuji Tuhan, saatnya kita mau menerima votum dan salam. Untuk adik di rumah. Sumber keceriaan, kepintaran, dan kesehatan adalah berasal dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian, sekarang ini sampai selama-lamanya. Jadi kita sekarang mau mengingatkan lagi nih Kak ya, untuk ayat hafalan minggu yang lalu. Kak, kemarin itu ada ayat hafalan, ada yang masih ingat adik-adik dari mana? Iya. Masih ingat dong Kak, anak-anak sekolah minggu luar biasa. Ya. Bener banget Kak. Oke, yuk sekarang kita kakak mau mengingatkan kembali ya. Ya, ayat hafalan minggu yang lalu diambil dari Mazmur 121 ayat kelima. Iya. Demikianlah bunyinya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah penaunganmu di sebelah tangan kananmu. Nah, pendek kan adik-adik? Ya, sekali lagi. Mazmur 121 ayat 5. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Iya, kita sudah menghafalkan ayat hafalan minggu kemarin. Sekarang kita mau memuji Tuhan lagi ya Kak ya? Benar. Iya. Kita
Kak mau muji Tuhan. Ada teman kita nih Kak yang mau mengajak memuji Tuhan. Wah, siapa itu Kak? Jennifer, dia mau mengajak kita memuji Tuhan dengan pujian yang berjudul Yesus Sayang Semua. Silakan Jennifer. Sudah memuji Tuhan bersama Jennifer ya Kak? Benar Kak. Tadi sekarang kita mau ngapain Kak? Mau persembahan. Bukan Kak, kita mau dengerin firman dulu. Oh, dengerin firman dulu. Iya, kita mau dengar firman Tuhan dulu. Buat adik-adik di rumah, yuk kita mau persiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan dari Kak Eti. Iya, sebelum kita dengerin firman Tuhan, buat adik-adik di rumah, yuk kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu. Saat ini kami mau persiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga untuk Kak Eti ya Bapa yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa, inilah seru doa kami. Ampuni atas dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami naikkan. Amin. Baiklah adik-adik, kita panggil Kak Eti ya. Kak Eti, silakan Kak Eti. Halo adik-adik, selamat pagi, bagaimana kabarnya? Pada minggu ini kita masih dalam suasana tahun baru. Tepatnya Minggu tanggal 17 Januari 2021. Adik-adik, yuk dengan Kak Eti saat ini kita akan belajar firman Tuhan ya. Kita buka firman Tuhan dari Yohanes
Dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, perjanjian baru ya anak-anak ya. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Adik-adik sudah siap semua pegang Alkitabnya di rumah? Ya, adik-adik kita baca sama-sama dengan Kak Eti. Adik-adik membaca dengan keras bersama dengan ibu, sama bapak, sama kakek, sama nenek mungkin, sama adik-adik atau kakak-kakak di rumah ya. Yuk kita sama-sama baca Alkitabnya. Firman Tuhan saat ini di dalam Alkitab ini kita baca perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu?" Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang kukatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cidoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil pelayan laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Adik-adik, di saat ini, di tahun yang baru ini, kita masih mengalami krisis global, yaitu pandemi COVID-19 yang berdampak sangat panjang adik-adik ya. Berdampak yang bisa membuat banyak kesulitan-kesulitan yang kita alami saat ini. Kita, adik-adik, misalnya nih, adik-adik, banyak teman-teman kita yang mengalami kekurangan perhatian dari orang tuanya. Ada juga yang saat ini pergantian sistem, yaitu sistem pembelajaran kita menjadi sistem online. Adik-adik, di sistem online ini banyak anak-anak yang kesulitan mengerti tentang pembelajaran, kesulitan mengerti apa yang disampaikan guru. Pembelajaran yang disampaikan itu sulit dimengerti anak-anak. Nah, anak-anak, hal-hal seperti ini yang membuat damai sejahtera kita, sukacita kita semakin berkurang adik-adik. Nah, adik-adik, apalagi pemberlakuan sosial, yaitu distancing fisikal ini ya, physical distancing. Adik-adik tahu physical distancing? Kita tidak boleh bermain dengan teman-teman di luar, mengurangi pembicaraan kita, kita harus berbicara pakai masker adik-adik ya. Kita harus pakai masker. Jadi kadang-kadang kurang jelas pembicaraan kita. Nah, disitulah kasih kita semakin berkurang. Adik-adik tahu
bahwa kita mempunyai Yesus adalah sebagai sumber sukacita kita. Nah, tema yang sekarang firman Tuhan itu adalah Yesus adalah sumber sukacita kita. Kita sebagai seorang yang punya iman atau orang-orang Kristen itu harus mempunyai iman kepada Yesus. Kalau kita mengalami kesulitan, kita mengalami kesedihan, pastilah kita memanggil Yesus sebagai sumber kekuatan kita. Dimana ketika cinta itu mulai pudar, adik-adik ya, kita tidak boleh lagi bermain banyak-banyak dengan teman, sehingga kita mengambil jarak kepada teman-teman kita. Adik-adik, disinilah kita mempunyai Yesus, harus meminta kepada Yesus bahwa sumber sukacita kita itu dari Yesus. Adik-adik, demikian dengan cerita di firman Tuhan ini. Firman ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, bersama Ibu Maria, ibunya, itu berada di sebuah pesta, adik-adik ya. Pesta pernikahan. Gimana suasana pesta? Pasti menyenangkan, adik-adik ya. Pesta yang sangat penuh dengan makanan, penuh dengan anggur, minuman-minuman yang enak, begitu ya adik-adik ya. Disitulah kegelisahan para pelayan-pelayan mulai timbul. Karena apa adik-adik ya? Karena begitu pestanya banyak yang datang, sehingga minuman menjadi berkurang. Apa yang menjadi ketakutan dan kekhawatiran mereka? Gimana kalau tamunya masih ada, tetapi minumannya habis adik-adik? Lalu Ibu Maria mengetahui hal itu. Ibu Maria mengetahui kalau ada hal yang kurang di pesta ini. Ketika pestanya masih berlangsung, minumannya berkurang. Tinggal sedikit lagi. Di situ Ibu Maria mulai mengatakannya kepada Yesus. Yesus, engkau harus melakukan sesuatu. Yesus mengatakan, waktuku belum tiba. Tetapi ketika Ibu Maria mengatakan pada pelayannya, hai pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, dikatakan oleh Yesus untuk kalian lakukan harus dilakukan. Di saat itulah Tuhan Yesus mengatakan kepada pelayan-pelayan itu, coba isi pelayan-pelayan tempayan yang tadinya untuk mencuci kaki, untuk mencuci tangan ketika tamu-tamu masuk. Itu kan airnya udah habis itu adik-adik, kosong karena tamunya udah ada di dalam semua, dan semua udah cuci tangan, udah cuci kaki, tempayan itu kosong. Lalu Tuhan menyuruh pelayan-pelayan itu mengisi tempayan itu. Semua ada 6 tempayan. Lalu coba diisilah. Adik-adik tahu gak? Waktu pelayan itu mengisi, lalu pelayan itu diperintahkan lagi, coba cedok itu airnya. Setelah dicedok dan dicicipi adik-adik ya, ternyata anggurnya yang super, adik-adik ya. Lalu pelayan ini memanggil ketua pesta. Ketua pesta ini mengatakan, loh, kamu dapat anggur dari mana ini? Ya, adik-adik, mukjizat Tuhan telah terjadi. Ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami kesusahan, ketika kita meminta kepada Yesus, minta pertolongan kepada Yesus, sukacita itu kembali menyala-nyala. Ya, adik-adik mengalami kesulitan saat ini ketika belajar online di tahun baru ini, di tahun 2021 kita berharap ada pertemuan sekolah lagi. Ternyata ditunda adik-adik, dan masih dinyatakan ada pandemi. Jadi kita masih tetap pembelajaran online. Nah, selama hampir setahun ya adik-adik ya, kita belajar online. Adik-adik tentunya sudah terbiasa dengan pembelajaran ini. Adik-adik juga harus minta pertolongan kepada siapa? Kepada Yesus. Seperti Ibu Maria, seperti dalam keadaan pesta, mereka menuruti atau taat kepada Yesus. Tuhan Yesus bilang apa? Diturutinya. Tidak ada kata membantah lagi. Tetapi ketika itu dilakukan dengan taat,
dilakukan dengan sukacita, dilakukan dengan tersenyum, semua akan menjadi bahagia. Tidak hanya kita, tetapi anak-anak, orang tua juga mengalami sukacita. Adik-adik, hari ini ceritanya adalah Yesuslah sumber sukacita kita. Belajar dari peristiwa pesta di Kana. Disinilah Tuhan Yesus melakukan mukjizat yang pertama, yaitu air menjadi anggur. Nah, demikian firman Tuhan saat ini adik-adik. Yuk kita mau berdoa untuk firman Tuhan ini, supaya firman Tuhan ini bisa membuat hati kita menjadi semakin disempurnakan. Yuk adik-adik, kita berdoa firman Tuhan yang kita lakukan semakin berguna bagi semua bangsa. Kiranya sukacita yang Tuhan Yesus berikan di tahun yang baru ini membuat kehidupan kami semakin kuat. Kehidupan kami semakin disempurnakan, baik hal-hal kehidupan kami sehari-hari yang kami lakukan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon berkat. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya Kak tadi. Firmannya tentang apa sih Kak? Ayo, ada yang tahu adik-adik firmannya tentang apa? Tentang mukjizat Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Iya. Wah, Tuhan Yesus hebat sekali ya Kak. Iya Anggur dong. air bisa dirubah menjadi anggur. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan itu. Benar. Kak. Di sini kita diajarkan Tuhan akan mendatangkan sukacita Dan penghiburan bagi adik-adik yang mungkin sedih atau mungkin sedang susah hati. Tuhan tidak akan kebingungan ya Kak Iya ya. benar, Tuhan tidak akan membiarkan itu terjadi pada adik-adik. Seperti contoh firman tadi Kak, bagaimana orang-orang merasa panik dengan keadaan yang ada, tetapi karena ada Tuhan Yesus, kepanikan mereka itu bisa teratasi ya. Tuhan Yesus menolong mereka dengan memberikan mukjizatnya. Iya, nah Kak, ya, setelah firman Tuhan, sekarang kita saatnya untuk mengumpulkan Persembahan. Nah, untuk adik-adik di rumah, siapkan persembahannya, dimasukkan kemana Kak? Ke dalam amplop. Iya. Lalu amplopnya diberikan kepada mama dan papa ya. Minggu depan akan dibawa mama papa ke gereja. Iya. Untuk mengiringi persembahan, ada teman kita yang akan mengajak memuji Tuhan dengan lagu Semua Bunga Ikut Bernyanyi. Silakan Janeta. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua jalan di dunia menuntutku kesegaran. Desiran angin nan mesra mengayunmu ke surga. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua lorong di bumi haruslah kau jalani bersama dengan sesama menuju pada Bapa. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku.
persembahan dan juga penutup. Ya, silakan Kak Dian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa atas berkat dan pertolongan-Mu. Kami boleh beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh berguna bagi kehidupan kami Bapa. Kami boleh terus bersuka cita atas berkat dan pertolongan Bapa. Dan Bapa, kami juga mengumpulkan sedikit persembahan, kiranya persembahan ini boleh berguna bagi kerajaan-Mu di muka bumi ini. Berkati tangan-tangan yang mengolah persembahan Bapa, sehingga tidak jatuh dalam dosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akan berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Adik-adik, kita sudah selesai ibadah kita, saatnya kita akan menerima salam penutup dari kalian. Hiduplah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Hiduplah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai anak-anak sekalian, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa kita tetap hidup sehat. Dengan cara Kak, Tetap menjaga 3M. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. selamat hari Minggu. Shalom.